masih bisa kita nikmati sampai hari ini, terkhusus yaitu dari pengumpulan Al-Quran yang dilakukan, yang dikomandoi oleh Zaid bin Sabit, sehingga Al-Quran yang sampai di kita hari ini itu adalah hasil dari hak kerja keras beliau, karena tidak mudah pada masa itu untuk mengumpulkan Al-Quran. Malam hari ini kita akan lanjut berikutnya sahabat mulia Anas bin Malik. Yaitu Anas bin Malik. Siapa Pak Anas bin Malik? Pernah dengar Anas? Kalau hadis sering dengar hadis Anas radhiyallahu anhu, sering banget kita dengar Anas. Hadis itu kan paling banyak an Abi Hurairah, an Anas. Beliau salah satu sahabat nantinya yang banyak juga meriwayatkan hadis, khususnya hadis-hadis yang berkenaan tentang keseharian Nabi. Karena Anas ini adalah seorang anak umur 10 tahun yang ketika Nabi hijrah ke Madinah diwakafin gitu. Jadi anak beliau itu Anas bin Malik diserahkan sepenuhnya kepada Rasul. Ya Rasulullah, ini anakku Anas, jadikan ia sebagai pembantu. Nah, ini sebuah keberkahan ya. Pembantu di tempat yang biasa-biasa saja dengan pembantu seseorang yang Allah muliakan. Sehingga apa? Keutamaan yang dimiliki Anas bin Malik diantara apa? Keberkahan ilmunya didapatkan dari Rasul langsung. Beliau yang setiap hari berinteraksi dengan Rasul. Maka diantara poin besar yang ditulis oleh sejarah terkait Anas adalah doanya Nabi kepada Anas bin Malik. Allahumma akthir ma'alahu wa waladahu wa barik lahu fi. Ya Allah, perbanyak anaknya, perbanyak hartanya, akthir ma'alahu, dan perbanyak wa waladahu, anaknya. Maka sejarah mencatat anak beliau ketika beliau masih hidup di Anas itu sudah 129 anak beliau yang meninggal. Beliau masih hidup, meninggal 129. Dalam riwayat lain disebutkan masih ada sisa 100 lagi, 106. Berarti berapa tuh? Jangan tanya satu istri ya. Enggak satu ya. Berarti itu 126 tambah 106 232. Satu kampung Pak. Itu anak cucu beliau. Maka maka doa Nabi tidak pernah meleset, tidak pernah tidak makbul. Ya, pertama hartanya Allah berkahi, kemudian yang kedua anak beliau banyak, ya, banyak hartanya, banyak anaknya. Karena kalau banyak anak saja repot juga. Ya, kalau nggak banyak harta, puyeng juga. Ini enggak, udah hartanya banyak, anak beliau juga banyak. Karena beliau salah satu sahabat nanti yang umurnya dari meninggal Nabi itu sampai 80 tahun ke depannya. Sahabat-sahabat yang meninggal terakhir. Maka Anas bin Malik, ayahnya adalah ketika ibunya sudah masuk Islam, kan Madinah udah Muslim semua nih, ya, yang dibawa diajarkan oleh dai Rasulullah, udah Muslim semuanya. Hanya satu atau dua orang yang belum Muslim. Sehingga Islam itu sudah dikenal di Madinah. Nama besar Nabi Muhammad itu sudah ditunggu-tunggu. Ketika itu ibunya, istrinya Malik, karena ayahnya Anas ini namanya Malik. Namanya Ummu Sulaim.
Ummu Sulaim ini sudah masuk Islam. Adapun ayahnya Malik belum masuk Islam, dan ayahnya meminta ibunya untuk kembali ke agama nenek moyang. Artinya kembali ke Quraisy, ke agama menyembah berhala. Namun ibunya nggak mau. Maka pada satu hari ayahnya ini sedang keluar, sedang pergi gitu, kemudian bertemu dengan musuh. Tidak disebutkan apakah ini begal atau apa gitu. Akhirnya ayahnya itu mati. Nah, ibunya tidak berkecil hati ketika suaminya mati. Artinya tidak putus semangat. Yang dilakukannya apa? Ketika Nabi masuk ke kota Madinah, langsung beliau memberikan anaknya yang 10 tahun ini sebagai pembantu Rasulullah. Maka dalam sejarah disebutkan ada 3 sahabat Nabi, ada 3 orang sahabat yang keseharian itu ngurusin Nabi di rumah. Ada Anas bin Malik yang sedang kita ceritakan, kemudian ada Zaid bin Harisah, ingat ya, anak angkat Nabi. Nah, ini juga tinggal di rumah, ya, ngurusin keseharian Nabi. Kemudian yang ketiga Usamah bin Zaid. 3 sahabat ini selalu dekat dengan Nabi kemanapun, mengurusi semua kebutuhan Nabi. Nabi mau wudu ya disiapkan air, Nabi mau pokoknya butuh segala sesuatu mereka ini yang mempersiapkannya untuk Nabi. Maka di sini sebuah anjuran gitu, bahwa di rumah itu ada pembantu sah-sah, boleh gitu. Artinya Nabi pun ada. Bahkan buat istri-istri Nabi itu ada pembantu-pembantu yang melayaninya. Ada juga sahabat-sahabat yang memang ditugasi untuk ngurusin tunggangan Nabi. Jadi kalau kita sekarang driver, Nabi juga punya driver. Jadi ngurusin kuda Nabi, mandiin kuda Nabi, gantiin sepatu kuda, macam-macam. Ini disebut kalau dalam bahasa disebut dengan anjasyah. Ya, anjasyah ini orang-orang yang bertugas ngurusin kendaraan Nabi. Kemudian Nabi punya bodyguard juga, Pak. Punya bodyguard Nabi. Ada namanya Abu Musa al-Ash'ari. Ya. Maka Abu Musa al-Ash'ari ini kalau ketika Nabi keluar dari rumah, Abu Musa yang Nabi. Maka satu hari Nabi pernah di sebuah kebun gitu ya, beliau sedang rendam kaki. Lagi kalau ketika musim panas rendam pakai air dingin. Kalau pas musim dingin rendam pakai air panas. Nabi lagi rendam kaki, lagi istirahat. Abu Musa al-Ash'ari itu yang jagain pintunya, siapapun nggak boleh masuk. Maka pada saat itu datang Sayyidina Abu Bakar, minta izin, Pak. Bayangkan ini mertua Nabi loh. Ya, mertua Nabi datang minta izin dulu sama Abu Musa al-Ash'ari. Wahai Abu Musa, aku ingin ketemu dengan Rasulullah. Nah, tunggu sebentar, saya minta izin dulu. Tunggu, Sayyidina Abu Bakar masuk. Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari izin sama Nabi, kata Nabi suruh masuk. Sayyidina Abu Bakar. Orang gak lama berselang datang Umar, begitu juga. Tunggu dulu, saya minta izin Nabi. Kata Nabi masuk. Nah, ketika masuk, Nabi waktu itu karena laki-laki semua narik, karena rendam kaki, narik baju jubahnya sampai ke atas lutut, ya kan? Dulu lagi rendam aja. Kemudian ketika datang Sayyidina Utsman, ketika Sayyidina Utsman datang minta izin dengan Abu Musa al-Ash'ari, izin ke Nabi, kata Nabi suruh masuk. Ketika itu Nabi nurunin jubahnya. Yang awalnya tadi di atas paha, beliau turunin tuh di bawah paha. Kemudian Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman nanya, ya Rasulullah, tadi kami datang engkau ngangkat ke atas sini gitu. Kenapa pas Sayyidina Utsman datang diturunin? Sayyidina Utsman ya bahasa kita ya. Kalau dia lihat saya kelihatan auratnya, sungguh dia nggak akan masuk sini, dia balik pulang. Begitu pemalunya Sayyidina Utsman.
Bahkan malaikat pun malu dengan Sayyidina Utsman. Begitu apa ya? Lembut gitu loh. Nggak pernah melihat orang gitu. Nggak pernah melihat orang. Nah, itu bodyguardnya Nabi, Abu Musa Al-Asy'ari. Kemudian nanti ada lagi pengawal Nabi kalau dalam peperangan. Pernah dengar Hawariyun? Wanta Hawari. Nabi Isa ada Hawari, ada sahabat-sahabat dekat beliau. Dan bagiku engkaulah Hawari, pengawal siapa beliau? Zubair bin Awwam. Jadi kalau dalam peperangan Zubair yang apa namanya Pak? Kalau di perang pengawal khusus gitu ya. Yang tameng hidup. Ya, tameng hidup Nabi Zubair bin Awwam. Dan setiap kali Nabi menghadap, setiap kali pasukan muslimin berhadapan dengan musuh yang berat, maka Nabi manggil Zubair sini, selesaikan urusannya. Dan dalam beberapa peperangan sahabat-sahabat yang lain nggak bisa itu menyerang, dikeroyokin, nggak bisa, kalah gitu. Panggil Zubair, ini urusan dia, pasti selesai masalahnya. Dia kelilingin, oh iya, titik kelemahannya cuma satu di antara matanya, yang nggak terpasang besi cuma di sini saja. Zubair mahir dalam berkuda, dia punya 2 tombak di belakang. Dia keliling, diputerin, udah tahu di mana titik kelemahannya, dilemparin tombak. Pas kena di sepeda mati, selesai. Dan dalam beberapa peperangan yang lainnya pun Zubair yang mengawali masuk dalam kancah peperangan. Ketika yang lainnya baru mulai, ini Zubair sudah di dalam. Udah kilatan pedangnya itu udah berhadapan dengan musuh. Kemudian ada lagi nanti sahabat Nabi namanya Al-Mughirah bin Syu'bah. Nah, ini agak unik. Ini sudah pernah kita kisahkan sebelumnya Pak, kalau masih ingat. Al-Mughirah bin Syu'bah ini orang Taif, orang dari suku Malik. Dia ini adalah nantinya menjadi pengawal Nabi juga, sama seperti Zubair bin Awwam. Dan yang dihadapinya ini, musuh yang dihadapinya pamannya sendiri yang baru saja nolong dia, Al-Mughirah bin Syu'bah. Dia ini awalnya adalah ini anak pamannya, keluarganya itu dari keluarga bangsawan, pimpinan kafilah ya, pimpinan suku dari suku Malik. Suatu hari dia bersama dengan teman-temannya dari Bani Saqif pergi ke Mesir, ketemu dengan Muqawqis. Mughirah punya sifat orang bahasanya kasar, sehingga Muqawqis, raja Mesir, ketika 13 orang Taif dan dia tadi ini bertamu, selesai bertamu, dia dikasih semua hadiah kecuali Al-Mughirah. Yang 13 orang lain dari suku Taif dikasih, Al-Mughirah nggak dikasih. Ketika dalam perjalanan canda-canda, kenapa ya saya nggak dikasih? Kamu mungkin bahasanya kasar kalau ngomong, nggak terima. 13-nya dibunuh sama dia. Karena tadi nggak dapat hadiah, diambil tuh hadiahnya. Dan dia sudah tahu konsekuensinya, kalau dia pulang ke suku dia, pasti akan dihukum nih. Akhirnya dia kabur ke Madinah masuk Islam. Kata Nabi, aku terima keislamanmu, tapi rampasanmu ini balikin. Nah, dari Bani Saqif 13 orang mati nuntut. Itu rakyatku 13 orang mati, bayar dam. Hampir saja terjadi perang besar antara Bani Saqif dengan Bani Malik, keluarganya Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah udah masuk Islam, dia nggak pulang ke kampungnya dia. Jadi yang ngurusinnya itu akhirnya siapa? Yang mendamaikannya, yang memberikan tebusan adalah pamannya Al-Mughirah, yaitu Urwah As-Saqafi. Nah,
Urwah ini yang nebus. Satu orang kan 100 ekor onta, Pak. 13 orang. Oh, berapa? Kalau dirupiahkan ada berapa tuh? Miliaran. Nah, ketika akan terjadi perjanjian Sulhu Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, Urwah tadi pamannya Al-Mughirah tadi, orang yang diutus oleh Quraisy untuk bernegosiasi dengan Nabi. Nabi karena nggak bawa senjata maka didampingi oleh pengawal khusus, yaitu Al-Mughirah bin Syu'bah. Dia ketika mendampingi Nabi pakai semua perlengkapannya full, jadi nggak kelihatan mukanya. Nah, Urwah dia bawa pedang, dia mendekat ke Nabi, maka oleh Al-Mughirah ditahan pakai pedangnya, dia jangan maju. Kata Urwah, kasar sekali ini pengawal kamu. Siapa dia? Kata Nabi, kamu gak kenal, ini ponakanmu loh. Kata Urwah, kamu baru saja saya tolong, saya bantu tebusin 130 ekor onta itu untuk bayar dam, tapi malah berani-beraninya sekarang kasar sama pamanmu gitu. Sampai akhirnya kata Al-Mughirah, aku ucapkan terima kasih untuk bantuannya, tapi kalau masalah Nabi jangan deket-deket, sedikit maju tebas. Ini posisi Al-Mughirah bin Syu'bah. Inilah diantara beberapa sahabat tadi yang dekat dengan Nabi, yang selalu berada di sisi Nabi. Jadi Nabi nggak sendiri juga, nggak sendiri, nggak ada pengawal, ada tetap pengawal. Kemudian Anas bin Malik, beliau hidup bersama Nabi selama 10 tahun. Kata beliau, ini ada banyak pelajaran nanti bagaimana Nabi memperlakukan, kalau bahasa kita sekarang pembantu gitu ya, bagaimana beliau memperlakukan pembantu beliau. Kata Anas, 10 tahun saya bersama Nabi, di rumah Nabi, makan tidur di sana, tidak pernah aku melihat Nabi marah dengan istri-istrinya. Tidak pernah Nabi memarahi kami juga. Udah keluarganya gak pernah dimarahin, kami pun gak pernah dimarahin. Maka ada kisah ketika Anas, ini kan anak kecil loh, anak kecil, ditugasin sesuatu gitu oleh Nabi, kamu pergi ke sana sebentar ya. Ketika keluar rumah, dia dapati teman-temannya lagi main. Anak-anak lihat temannya main, ikut main. Ketika dia sedang main, Nabi kan nungguin, nggak balik-balik. Dilihatin sama Nabi, diikutin. Diketemuinya Anas lagi main, dipanggil oleh Nabi. Wahai Anas, apa sudah kamu lakukan yang aku perintahkan tadi? Belum ya Rasulullah. Kenapa nggak kamu lakukan dulu? Nggak ada marah, nggak ada apa. Maksudnya hanya ngingetin aja. Kenapa nggak kamu lakukan dulu, malah main? Nanti setelah itu main. Oh baik ya Rasulullah, kita pergi. Ini diantara, ada banyak kisah nanti bagaimana Anas diperlakukan begitu mulia oleh Rasulullah, diperlakukan dengan sangat baik. Di antara hal-hal yang disampaikan oleh Anas adalah tentang diri Nabi sendiri. Maka dikisahkan, beliau berkata, Anas berkata, aku tidak menyentuh sutra, baik yang halus maupun yang kasar, yang lebih lembut daripada telapak tangan Nabi. Ada sutra yang lembut, tapi telapak tangan Nabi jauh lebih lembut. Tangan kita kasar. Ya mungkin kita kerja ini ya, Nabi kerja keras juga, bukan gak kerja keras, tapi tangan Nabi lembut sekali. Kemudian, dan aku tidak mencium bau-bau aroma sekalipun yang lebih harum daripada bau aroma Rasulullah. Maka nanti pernah satu hari Nabi nginep di rumahnya Anas. Ketika Nabi nginep di rumah Anas, Nabi keringetan, keluar keringetan.
oleh ibunya Ummu Sulaim, ditadah Pak. Keringatnya Nabi ditadah pakai botol gitu ya, diambil gitu. Terus ketika Nabi bangun ditanya, wahai Ummu Sulaim, apa itu? Ya Rasul, kami menadahi keringatmu. Buat apa? Mau kami campur dengan parfum kami supaya parfum kami jauh lebih wangi. Oh, ini keringat Nabi Pak ya? Ya kan? Keringat kita dicampur parfum. Yang asalnya wangi malah jadi aromanya berubah. Itu diantara hal yang dikisahkan oleh Anas bin Malik. Jadi wangi Nabi berkeringat wangi sekali. Kemudian Anas termasuk sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi selain Abu Hurairah. Kalau Abu Hurairah kan juga selalu hadir, bukan mendampingi, tapi selalu hadir dalam majelis Nabi. Karena Abu Hurairah adalah ahlus suffah. Ahlus suffah itu nggak punya rumah, jadi tidurnya di masjid. Tiap kali Nabi di masjid pasti ada Abu Hurairah. Makanya beliau banyak meriwayatkan hadis. Walaupun hanya 5 tahun, tapi beliau meriwayatkan hadis ribuan hadis. Kemudian dari Anas juga beliau berkata, Rasulullah adalah orang yang paling baik akhlaknya. Aku mempunyai saudara bernama Abu Umair. Nah ini syair yang sangat sering sekali ulang-ulang oleh para ulama hari ini juga ketika berkisah tentang Anas. Itu saya ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh An-Nughair? Nughair ini burung kecil, ya, burung kecil yang sering bermain, ya, yang sering bermain menemaninya. Ini syair Pak ya. Kan saya jawab Umair tadi, terus akhiran berikutnya Nughair. Ya, syair itu yang menjadi banyak diulang-ulang oleh para ahli sejarah. Kemudian dari Anas bin Malik juga berkata, jika Rasulullah bertemu dengan seseorang, ini bagaimana sikap Nabi ketika bertemu dengan seseorang. Pertama, beliau menjabat tangannya. Jadi sebelum orang menjabat tangan, beliau udah nyodorin dulu tangan beliau, menjabat tangan. Kemudian beliau tidak akan melepas jabatan tangan ini sebelum orang itu melepasnya. Beliau yang mendahului, tapi beliau yang mengakhiri. Artinya beliau tidak melepas jabatan tangan selama yang diajak salaman masih pegang, ya sudah beliau pegang terus. Ketika yang salaman lepas, baru beliau lepas. Kemudian beliau tidak pernah ketika bertemu dengan seseorang kemudian beliau meninggalkan, nggak pernah balik badan gitu. Apa ya? Kalau ada orang yang ingin pergi meninggalkan beliau, misalkan udah ketemu, ingin pulang, nggak pernah beliau membalikkan badan sebelum orang tamu tadi ini balik badan. Jadi beliau akan menghargai, nungguin gitu. Kalau kita hari ini biasanya nunggu di pintu gitu, nunggu sampai orang pergi. Nah, surah Nabi itu, Nabi begitu. Nabi tidak balik badan sebelum tamu beliau udah membelakangi beliau. Kemudian ketika duduk di majelis, beliau tidak pernah selonjorin kaki. Kalau lagi duduk ramai gitu, nggak pernah beliau selonjorin kaki. Tapi kalau lagi sakit jangan tahan, Pak.
selanggarin aja aman di sini. Nah, kalau itu udah encok, jangan ditahan-tahan, ntar nggak bisa bangun, repot juga. Dimaklumi Pak. Kemudian dari Anas juga beliau berkata, Rasul tidak pernah diminta sesuatu atas nama Islam kecuali beliau memberinya. Seperti kisah di Yarmuk Pak. Selesai perang Yarmuk kan banyak harta rampasan. Ada orang Badui minta, itu kan harta rampasannya itu kambingnya satu lembah gitu. Ya, satu lembah sebanyak berapa? Ribuan. Satu lembah, ya, rampasan perangnya banyak banget. Ada satu orang Badui datang ke Nabi. Wahai Muhammad, itu kan banyak sekali harta rampasannya, bagi dong gitu. Kata Nabi, udah datang aja ke sana ambil. Yang bisa kamu ambil aja. Ini kan orang bingung. Jangan bercanda. Beneran saya mau minta. Udah ambil aja sesuatu kamu. Kalau kamu mau satu lembah itu bawa semuanya. Kata orang Badui, ya sudah saya ambil satu lembahnya. Dia ambil semua. Orang Badui kan udah kalah kasar, nggak ada tuh namanya norma, nggak ada malu-malu. Mintanya sebenarnya nggak banyak, tapi dikiranya Nabi bercanda. Gitu. Dikiranya Nabi nggak ngasih gitu. Malahan kata beliau, kalau mau semuanya ambil aja, nggak apa-apa. Semuanya diambil kan. Tapi karena kejadian satu itu, orang Badui ini pulang ke kampungnya, apa katanya? Kalian, apalagi yang kalian tunggu? Cepat beriman sama Muhammad. Tuh lihat kambing saya bawa nih, dikasih langsung. Beriman Pak. Jadi kadang-kadang ya begitulah Pak dakwah ya. Kadang-kadang ada tipe-tipe yang model seperti itu. Dan Nabi setiap kali ada orang minta atas nama Islam nggak pernah nggak diberi, pasti dikasih. Kemudian dari Anas juga pernah dikisahkan di kota Madinah pernah satu malam terjadi ada suara gitu di batas kota. Yang lainnya lagi siap-siap ada apa nih? Nggak lama berselang ternyata Nabi udah balik naik kuda beliau. Bukan naik kuda beliau, naik kuda punya sahabat yang mana kuda itu terkenal lambatnya. Semua orang tuh kalau kuda itu lambatnya luar biasa. Orang lain mungkin nggak mau pakai gitu. Nah, maka di situ mereka ketahui bahwa di tempat yang gerosak ada suara tadi, ternyata Nabi sudah duluan ke sana. Udah meriksa dan udah balik lagi. Sedangkan sahabat yang lain lagi mau ke situ gitu. Pas lagi mau ke situ mereka lihat Nabi sudah balik. Kata Nabi udah kalau aman. Balik. Maka di sini kita lihat bagaimana Rasulullah ketika terjadi sesuatu, beliau jarang nyuruh orang. Udah beliau aja langsung sendiri berangkat. Melihat bagaimana keberanian Rasulullah. Kemudian Nabi dalam satu majelis nih Pak, ini lagi-lagi sikap orang Badui ya. Orang Badui sahabat itu kadang-kadang ketika mau bertanya agak sungkan. Jadi ketika sedang Nabi menyampaikan halqah gitu ya, banyak hal beliau bercerita terkait masalah surga dan neraka dan hari kiamat. Sahabat cuma mendengar aja. Tiba-tiba satu orang Badui angkat tangan, ya Rasulullah mau nanya, terus kiamatnya kapan? Kan tadi Nabi bercerita tentang hari kiamat. Sahabat-sahabat diam semuanya, nggak berani nanya. Badui, orang Badui ini langsung nanya, ya Rasul, kapan kiamat? Dari tadi kita dengar cerita kiamat, kapan kiamat itu datang? Kata Nabi, emang kalau kiamat datang kamu udah siap? Ada yang sudah kamu siapin? Nah, Badui ini mengatakan apa? Ya Rasulullah, aku
ini orang Baduy gitu. Sholat itu ya pas-pasan, puasa ya pas-pasan, sedekah ya pas-pasan. Tapi satu hal, bahwa aku mencintaimu. Maka kata Nabi, anta ma'aman ahbabta. Engkau nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Nah, dari situlah, dari semua kajian isi itu, poin itulah yang menjadi garis bawah yang membuat para sahabat pada saat itu senang. Termasuk Anas bin Malik. Beliau begitu senang. Makanya kenapa beliau begitu besar cintanya dengan Rasulullah. Dan Anas bin Malik juga salah satu sahabat yang ikut dalam Bai'atul Ridwan. Masih ingat Pak, Bai'atul Ridwan? Bai'at Ridwan di bawah pohon. Dari semua peserta yang hadir itu sebelum perjanjian Hudaybiyah. Dari 2000 orang yang hadir, 2 orang yang gak ikut bai'at. Pertama Sayyidina Utsman karena sedang masuk ke kota Mekah bernegosiasi dengan Abu Sufyan. Satu lagi ada satu orang Yahudi yang ketika bai'at dia sembunyi Pak, di belakang onta merah. Masih ingat ya? Kata Nabi, semua yang berbaiat ini boleh ikut nanti perang Khandaq. Perang Khandaq itu yang menyerang orang Yahudi. Kecuali satu orang itu yang belakang, yang sembunyi belakang onta merah. Kecuali satu orang itu, dia nggak boleh ikut. Yang lainnya boleh ikut. Nah, Anas termasuk orang yang ikut di situ. Dan ini kan masih anak, udah remaja lah ya. Kalau Bai'atul Ridwan itu tahun ke masih awal-awal, masih awal. Jadi umurnya masih sangat muda juga, mungkin baru belasan, ya. Baru belasan umurnya Anas bin Malik. Kemudian Anas ini banyak menjaga rahasia Nabi. Dia banyak mendapatkan, kan ada sahabat Nabi. Salah satu sahabat Nabi yang akhirnya menjadi rujukan Sayyidina Umar, setiap kali akan mengangkat gubernur nanya. Tapi bukan ke Anas bin Malik, ada satu lagi lupa. Kata Sayyidina Umar begini, karena Nabi sudah menyampaikan ke sahabat ini orang-orang munafik. Maka Sayyidina Umar ketika beliau menjadi khalifah, setiap kali nunjuk pemimpin gubernur gitu misalkan atau menteri, nanya sama sahabat ini, dia masuk nggak? Kata sahabat enggak, aman. Jadi tiap kali mau nunjuk orang nanya dulu, karena dia yang tahu rahasia ini. Dia termasuk yang munafik enggak? Aman, akan berarti jadi gubernur. Nah, Anas begitu juga. Dia juga menjaga beberapa rahasia Nabi. Pada satu hari dia telah pulang ke rumah. Ketika pulang ditanya sama ibunya Ummu Sulaim, "Wahai Anas, kenapa telat pulang? Biasanya kamu jam sebelumnya udah pulang, kenapa telat hari?" Kata Anas, "Wahai ibu, aku baru saja menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Rasul." Ibunya kepo, nanya, "Emang disuruhin apa kamu?" Kata Anas, "Mohon maaf ibu, ini rahasia. Nabi menyampaikan tidak boleh disampaikan ke orang lain." Maka kata Ummu Sulaim ini kan orang baik, ibunya itu orang baik, sehingga kata ibunya, "Wahai Anas, kalau memang itu disampaikan oleh Rasul, maka jagalah rahasia tersebut." Karena kita dengan keluarga suka terbuka gitu ya, untuk hal-hal rahasia, banyak hal. Mungkin istri kita nggak cerita ke orang lain juga, dia cuma cerita ke keluarganya juga. Tambah lagi orang lain, nanti tiap kali cerita apa, jangan kasih tahu orang lain ya. Nanti cerita orang lain, jangan kasih tahu orang lain. Satu kampung tahu. Maka kalau ketika rahasia, karena dalam adab kita juga diajarkan, di agama kita diajarkan bagaimana harus menjaga rahasia itu penting. Kemudian
Anas berkata, sesungguhnya aku termasuk orang Ansor yang paling banyak hartanya. Aminah, anak perempuanku, menyampaikan kepadaku, sampai kedatangan Al-Hajj di Basrah telah dikubur anak-anak dari tulang sulbiku sebanyak 129. Bukan 126, 129. Itu Anas masih hidup dan ini yang sudah meninggal. Dalam tambahan riwayat yang lain, anak beliau yang masih hidup itu ada 106 lagi. Ini yang sudah meninggal 129, yang masih hidup 106. Kemudian ketika Rasul meninggal, kata Anas, hari ketika Nabi datang hari yang terindah bagiku, dan hari ketika Nabi meninggal adalah hari yang paling kelam. Itu yang selalu diingat-ingat, yang selalu disampaikan oleh Anas sepeninggal Rasulullah. Karena ketika Nabi sudah meninggal, udah Anas sudah tidak rasa-rasanya semangat hidupnya itu berkurang ya, ketika Nabi sudah meninggal. Disampaikan bahwasanya Anas sangat bersedih sampai-sampai dia merasa bahwa seluruh dunia telah berubah dengan wafatnya Nabi, dan bahwa dunia di sekitarnya menjadi gelap. Beliau berkata, lamma thaqulan nabiyyu ja'ala taghasya. Ketika sakit Nabi bertambah parah, beliau sangat menderita hingga Fatimah berkata, wahai ayahandaku, betapa berat penderitaanmu. Dan ketika Nabi menjelang wafat, ya, sakit akibat racun yang dari kambing yang beliau makan. Ya, ketika setelah penaklukan Khaybar, itu kan orang-orang Yahudi kan masakin kambing, menjamu. Mereka udah kalah, izinkan kami menjamu Rasul gitu. Akhirnya diizinkan, tapi ternyata di antara mereka ada yang naruh racun di daging kambing karena kesukaan Nabi itu paha, ditaruhnya di paha itu. Sahabat, beberapa sahabat ada yang sudah makan telan. Nabi pas mau makan udah masuk tapi belum telan, oleh malaikat Jibril buang. Akhirnya dibuang racun itu. Tapi ada yang sedikit mungkin yang tertelan, yang akhirnya nanti karena sakit itu, karena pengaruh racun itu Nabi meninggal. Pas ketika sebelum sakaratul maut itu yang Nabi keluhkan, sakit. Rasa racun yang dulu makan itu rasanya masih sakit sekali, kata Nabi. Maka ketika Rasul sudah meninggal, Khalifah sudah terpilih dan Nabi dimakamin. Ketika Nabi akan menguruk, maka Fatimah bertanya, menyampaikan kepada Anas, wahai Anas, relakah jiwa kalian mengubur tubuh Rasulullah? Coba kita kalau dihadapkan dengan kondisi itu, pasti berat sekali ya, ketika harus mengubur jasad Rasulullah. Berat sekali bagi Anas. Tapi ini syariatnya begitu, nggak mungkin jenazah Nabi diangkat gitu, nggak mungkin. Ya udah, tetap dikubur. Tapi Fatimah bertanya seperti itu. Kemudian Anas juga menyampaikan bahwa idza asaba ahadukum musibah falyadhkur musibatu bi fa innaha min 'adamil masaib. Kata Nabi, kalau seandainya kamu pernah ditimpa suatu musibah, maka ingat-ingatlah ketika aku meninggal nanti, bahwa itulah musibah yang terbesar yang dihadapi oleh umat manusia. Selesaikan ya sedikit lagi. Maka setelah Nabi meninggal, Anas masih hidup sampai 80 tahun berikutnya, sampai 80 tahun. Dan beliau menjadi rujukan para sahabat dalam ilmu hadis.
Karena beliau yang paling banyak di antara sahabat yang banyak sekali meriwayatkan hadis, yang berinteraksi langsung dengan Nabi, yang ngikutin Nabi kemana saja. Karena setiap ucapan Nabi itu hadis. Maka itu yang disampaikan oleh Anas bin Malik. Dan ada satu amalan beliau adalah bahwa Anas setiap kali menghatamkan Al-Quran, beliau pasti mengumpulkan anak-anaknya. Nah ini diantara keberkahan yang selalu kita ambil ya. Yang kali kita hatam, jangan sendirian, yuk bareng-bareng. Biar keberkahan khatmul Quran itu juga diterima oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan para sahabat mengatakan orang yang paling bagus sholatnya, orang yang sholatnya seperti sholat Nabi adalah Anas. Setelah Anas meninggal, udah gak ada lagi yang seperti Nabi. Gimana Pak sholat Nabi? Nabi kalau sholat kaki sampai bengkak, Nabi kalau sholat sampai keluar darah karena lamanya berdiri. Nah itu Anas seperti Nabi sholat, Anas bin Malik. Kemudian di antara karomahnya Anas adalah ketika musim paceklik, musim kemarau, kebunnya dia punya kebun kurma. Kebunnya itu belum diairi, maka dia sholat berdoa kepada Allah. Seketika itu langsung turun hujan, dan hujannya turun hanya membasahi kebunnya saja, terpenuhi air-airnya, anggurnya itu subur gitu, dan airnya tidak mengalir ke tempat yang lain, cuma sedikit saja yang mengalir. Ini antara karomahnya Anas bin Malik. Dan di antara keutamaan terakhir beliau adalah setiap malam beliau mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Setidaknya kita bisa mimpi satu kali saja, itu sudah berkah. Ya, kita azamkan, kita niatkan, semoga sebelum kita meninggal Allah pertemukan kita dengan Nabi walaupun hanya dalam mimpi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.